jauh dari syariat tok, rasa haram dan sebagainya. NU itu banyak sekali alasan-alasan yang tidak bertabrakan agama dan tidak menyakiti pada siapapun. Ini caranya Nahdlatul Ulama, arsalnaka illa rahmatan. Pak, kula gadah lare 8, duwene sapi, pengene wong wolu niku kanggo sapi siji, angsal apa mboten? Sampeyan jawab mboten angsal ora jadi korban. Karena sapi jatahnya untuk 7 orang. Nek sampean ngomong angsal berarti sampean itu melanggar syariat. Caranya piye? Ya diakali angsal, tapi kan iku sing alit mboten saged langsung naik teng sapi sebabnya notasi alit kudu enten tanggane ngene niku wedhus cilik ngene lho. Nggih, ya. Nggih. Sebab sing alit niku mboten saged langsung munggah. Maka caranya pripun? Caranya kudu ene tangganya itu adalah dengan memakai kambing. Jadi satu sapi ditambah kambing satu. Ojo mau langsung resah, yo ora gagal to, Pak. Ini cara yang ditempuh oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama bukan berarti menghalalkan segala cara, tapi ada cara-cara di mana cara-cara ini tidak menabrak syariat dan tidak menabrak persatuan. Ada nggak yang punya yang demikian ini? Bukan ada. Orangnya dalile, monotok. Tapi kalau NU itu apapun bisa dibuat dalil karena dalil itu bukan hanya sekedar Quran yang tertulis, tetapi alam raya pun jadi dalil. Ayam. Ini kaitannya karo poso iki. Mengapa ayam itu tidak pernah kurang, Pak Kapolsek, Pak Camat, Bu? Padahal ayam itu setiap hari disembelih sama kita, dijual. Mungkin kalau nggak disukani daharan yo ayam kan mana yo? Yo. Masa Allah dijual setiap hari, dipotong setiap hari, tapi mboten wonten teng riwayate ning nabang kekurangan ayam. Ini ayat loh, Pak. Dalil kucing mboten nate disembelih, kucing mboten nate disade, tapi mboten wonten riwayate teng nabang itu adalah kebanjiran kucing. Ya. Bu, iki ayam karo dalil apa duduk? Karena sesuatu yang diciptakan karo Gusti Allah itu dalil. Lah bisane ayam itu sampai sekarang ini adalah tidak pernah mengalami kekurangan. Apa sebabnya? Dan apa sebabnya kucing itu tidak akan pernah bertambah? Itu dikaji, Pak. Dalil itu. Cici, Bu. Bedanya lagi manusia dengan ayam. Manusia memang kalau masih hidup punya namanya banyak, Kapolsek, Pak Camat, Pak Kiai, Pak Ustadz, Muslimat dan sebagainya. Namun ketika sudah mati hanya punya satu nama, mayit. Gimana mboten? Sopo wae sing mati mesti disebute mayit. Tapi ayam semakin mati malah semakin punya nama. Ayam goreng, ayam bakar, ayam geprek, ayam poligami. Yang metro enten ayam poligami. Nah ini perlu dikaji. Apa rumusannya ayam itu nggak pernah berkurang, tetapi selalu mencukupi siji. Ayam niku menawi nelor. Nah, ngomong telur angkrem bahasane kula bahasane jenengan apa? Wis ngono lah yo. Kula kok ngapak masalahe, Bu. Nah, niku nek disukani daharan boten pun. Kenapa ayam ngomong? Gusti menawi kula dalam keadaan ngerem, menawi kula dalam keadaan angkrem, Gusti menawi kula niki kathah daharane dipastikan doke koclak. Artinya manusia ini kalau menuntut ayam, menurut ayam pengen kualitasnya tinggi, kudu akeh puasane. Puasane ayam berapa? 21 hari. Sampai sekarang ayam itu tidak pernah hilang. Sampai sekarang ayam itu adalah tidak pernah kehilangan, walaupun disembelih, dijual setiap hari, namun boten nate kekurangan
bahaya. Saire Gusdure kelawan Allah kang maha suci kudu rangkulan. Tapi caranya piye? Ditirakati. Sebabnya ora ditirakati ora dadi, Pak. Sampai maca tasbih, manane war insyaallah niku cuma megange mawon ora bakal zikir. Percaya apa boten? Anane zikir, anane tasbih niku muter sebabnya napa? Sebabnya sampean perutnya kosong. Wong kosong ora iso turu. Nek ora iso turu, isine mikir. Tapi nek wake mangane, isine napa? Turu. Kalau sudah turu, pikirannya mati. Sehingga kalau orang banyak makannya goblok. Wes ora macam-macam. Wonten teng sekolah selalu diidentikan. Nek bocah sing goblok mesti bocah lemu. Kira bukan? Bu, ibu, bu, ngajeng tangkali jenengan. Seniki mungkin ajeng bulan Ramadan. Begitu dengar suara maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung sampai menyantap makanan 3 piring. Dipastikan tidak terawih. Artinya orang semakin banyak makannya bukan menciptakan manusia yang berkualitas. Makanya zaman dahulu karena orang jarang makan bukan karena nggak ada makanan, tapi jarang makan itu adalah melatih dirinya tirakat, maka menjadikan dia tidak pernah takut sama siapapun sekalipun terjajah dalam episode 300 tahun. Tapi bangsa Indonesia mboten nate pesimis, mboten nate putus asa, selalu semangat. Lah sekarang ini turun derajatnya dari manusia yang pesimis, Indonesia bakal bubar. Wah mului. La ilaha Allah, la ilaha Allah, la ilaha illallah Muhammadur Bismillahirrahmanirrahim. Iki contoh. Iki ayatnya sinten? Ayatnya sinten? Ayatnya Allah. Ayatnya Allah. Ngomong ayatnya Allah. Allah. Bedanya nopo? Kalau dulu orang itu adalah sakit, tekok maring kiai diwacana bismillah waras. Di zaman seniki tekok karo kiai diwacana bismillah alhamdulillah malah sakitnya tambah. Bedanya nopo niku? Nenek. Bu. Ibu. Sampean seneng jenenge Syahrini? Seneng ngomong Syahrini maju mundur. Maju mundur. Cantik nek sing ngomong Syahrini miliaran, nek sing ngomong muslimat malah sing bingung itu suamine. Bojoku wis mulai dangkapan. Podo-podo ngomong maju mundur, cantik. Bismillahnya orang dulu kenapa bisa jadi? Kok bismillahnya kita sekarang nggak jadi? Lantaran bismillah kita ini banyak makannya. Kalau orang dulu itu jarang makan. Dianggremi loh bismillah yang biyen kayak. Cara nganggremine mesti dilunggui. Sing dimaksud dilunggui bukan bismillah dilunggui, tapi didikirkan dengan riyadhah, tirakat dan sebagainya. Akhirnya jadi netes. Sekarang ini orang pernah dianggremi, bagaimana mungkin netes? Sementara kalau berbicara masalah pikiran, Islam kalah. Wah, dengan apa? Dengan Bani Israel. Orang yang pikirannya hebat itu cuma Bani Israel, itu diakui Al-Quran. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Makanya orang-orang Yahudi ini walaupun kecil penduduknya, tapi pemikirannya merajai dunia. Islam itu hebatnya bukan di ininya, tapi hebatnya Islam di ini. Hebatnya Islam di ngomong, hebatnya Islam di dalam. Dikaji Indonesian. Lah kucing itu sekalipun nggak pernah disembelih, nggak pernah dijual, tapi nggak pernah nambah. Kenapa? Kucing itu wonten kita beri salatul hayawan karangan Ibu Kasir. Diterangkan itu. Jadi zaman dahulu yang namanya macan itu pengen koyo menungso, nek mangan daging rupane berupa masakan sop, apa nih rendang, terus gulai dan sebagainya. Akhirnya macan itu ngadu datang Allah.
pas kebetulan macane tiang marga 3 jadi bahasanya marga 3 nan wae. Gusti kang Agung pripun cang kula nyuwun dipun paringi kados kaya menungso mangan daging sapi Gusti saged didamel napa mawon, saged didamel baso, saged didamel rendang, saged didamel sop, saged didamel napa mawon Gusti. Kula pengen sementara kula kapan pengen mangan sapi Gusti cuma ngoten-ngoten mawon. Akhirnya Gusti Allah jawab ngene cang, kalau kamu belajar sama manusia langsung, bukan ilmu yang kamu dapat. Jangankan ilmunya, baru dengar suaramu saja, maka manusia sudah ketakutan. Terus pripun Gusti? Ngene, engko aku tak dadekake makhluk sing persis kaya awakmu. Lorenge persis, jenggote, kumise, ngomong kumise, jenggote persis, bentuke persis, cuma cili. Jenenge cing. Kucing didamel kali Gusti Allah. Sesampune kucing didamel kali Gusti Allah, kemudian sing jenenge kucing niku diundang karo macan kucing. Ya jenenge majikan biasanya ngomong kados niku, Pak. Nggih, wonten napa? Kamu tahu kenapa kamu diciptakan? Saya enggak tahu. Ini atas usulan saya supaya kamu menyelidiki manusia, belajar dengan manusia. Maka aku minta kepada Allah untuk menciptakan makhluk yang persis dengan aku. Maka Allah ciptakan kucing. Jadi sekarang aku perintahkan kamu kucing, pergi ke manusia, pelajari apa yang ada pada manusia. Setelah kamu dapat ilmunya, balik. Berarti kucing membawa amanah. Bawa amanah. Sampai sekarang kucing boten nate wangsul ten macan. Makanya kucing disebut hewan pengkhianat. Jare sapa sing jenenge kucing disenengi karo Kanjeng Nabi? Mbahmu kuwi rene gunane kucing kuwi. Hewan pengkhianat kucing ini. Sampai ngomong jogoi pindang cing jogoan yo insyaallah ilang kabeh. Gina mbatan? Ngomong gina mbatan? Terus kucing ini terlalu berani, ngeledek. Contoh, ada kucing diusir sama kita itu nggak langsung pergi kok. Hish, melototin di sini nantang sampean. Nggih. Tapi kucing akan lari kalau sampean ngambil batu, baru lari. Tapi sekedar ngomong tok, hish, dipelototi sampean. Iki, napa jenenge? Kucing. Pantes kucing itu adalah tidak pernah bertambah. Pantes kucing itu adalah menjadi hewan yang selalu merugikan kepada siapapun. Kenapa? Lantaran kucing itu adalah melanggar amanat dan tidak amanah terhadap amanatnya macan. Jadi podo karo awake dhewe kadang-kadang. Wakil-wakil rakyat itu kan mau tetap menggawa amanatnya dhewe. Tapi ketika sudah nunggu neng kursi, alhamdulillah lali karo amanatnya dhewe. Masya. Nah, biasanya nih buatan jabat malik pun tek dunyane. Sakitnya aneh-aneh. Karena kucing. Sampai kan dari kucing. Kucing apa ayam? Ngomong kucing apa ayam? Artinya dari sini dalil itu bukan sembarang dalil, tapi bagaimana berdalil, bagaimana mengatasnamakan Al-Quran itu lebih penting. Contoh Pak, sing nyata-nyata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi utlubul ilma walau bisin. Ini hadis Kanjeng Nabi, carilah ilmu sekalipun di negara Cina. Yang harus jadi pikiran kita ini adalah mengapa Rasulullah menginstruksikan kita untuk belajar di Cina. Ini caranya dalil. Nek isi dalile utlubul ilma walau bisin. Lah kalau caranya dalil hubungannya kalau usul fikih, filsafat dan sebagainya. Mengapa Kanjeng Nabi ngutus kula kali panjenengan kengken ngluruh ilmu neng Cina? Padahal Cina mayoritasnya itu adalah tidak punya agama. Namanya komunis. Itu rata-rata orang Cina kono tapi Cina kan beragama. Kenapa kita suruh belajar di Cina? Setunggal.
ada sesuatu yang dimiliki oleh orang Cina walaupun agamanya tidak sama. Satu, wong Cina niku sing pengetahuan kula nate ceramah teng wilayah Taiwan niku tahun 2018 kemarin. Niku nek tangi jangankan kok jam 6, apalagi jam 7, jam 5 niku rata-rata pun padha bangun sedaya wong Cina niku. Padahal suara azan boten-boten, tarhim boten-boten. Tapi kenapa bangunnya di atas bangunnya itu adalah di atas jam 3. Kali kula nek panjenengan iki masyaallah sedurunge subuh wis enek tarhim, mengko subuh enek adzan, tapi alhamdulillah tangine tetep nah, setunggal. Sing kaping kalih teng Cina niku luar biasa. Barang ketinggalan jangankan hilang Pak Kapolsek, bergeser saja tidak. Sampai misalkan teng airportnya Cina itu ketinggalan tasnya, jangankan hilang, geser mawon boten. Neng Indonesia, ojo meneh ketinggalan, sing enek itu padha hilang. Masya, ngomong Masya, sama. Jadi hebatnya di Indonesia ini, jangankan yang ketinggalan, yang ada saja itu malah pada hilang. Di Cina ini barang hilang pasti bisa ketemu. Kalau di Indonesia sesuatu yang ada malah pada hilang. Padahal melihat agama Indonesia bermayoritas beragama Islam, sementara Cina tidak punya agama. Tapi kenapa mampu mengamalkan agama sementara kita yang beragama tidak mampu mengamalkan agama? Maka ada Islam tapi tidak ada muslimnya, ada muslim tapi tidak ada Islamnya. Mumet sampean iki. Enggak, mriki Pak, sholawatan kali sholawatan iki. Jadi kasih punah Nahdlatul Ulama yang ngene. Oh. Oke. Terus teng Cina itu budayanya apa malih sih bisa diambil oleh kita itu. Orang Cina ini mampu membuat motor. Orang Cina itu adalah mampu membuat mobil, tapi rata-rata orang Cina ini tidak menggunakan mobil dan motor, rata-rata nganggone ontel. Indonesia ini iso gawe opo-opo kreditan tok di sini. Wajar kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan belajar, bukan hanya kita itu adalah terhadap yang satu agama, tapi berlainan agama. Kalau untuk kebaikan Islam sendiri perlu diambil. Kan ngono toh? Masya, inilah kaitannya bagaimana berdalil. Dan ketika Nahdlatul Ulama berdasarkan Al-Quran, apa yang membedakan dengan yang lain? Maka NU sekalipun dalilnya Quran, tapi tidak langsung Quran keluar hukum, tapi melalui beberapa proses, maka baru keluar hukum. Di luar NU, ketika Quran langsung cor hukum. Ini bedanya. Makanya karangkannya Nahdlatul Ulama dinamis. Kalau kalangkannya di luar NU adalah pragmatis. NU, agama di tangan NU akan menjadi agama yang dinamis. Tapi kapan yang agama di tangan mereka ini akan menjadi agama fundamentalis. Bahaya Pak, lahirnya teroris. Masya Allah. Paham nggih? Ngomong paham nggih? Ngaji sing marai suwe sebabnya sampeyan ora paham. Nek cepet paham cepet balik lho. Paham apa derek? Karena sampeyan paham berarti ngajine pun selesai. Nah, makanya tadi disebutkan bahwa di tangan NU agama akan mampu mewujudkan dirinya sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Kenapa? NU itu sadar ada agama, ada budaya, dan ini tidak boleh disalahkan satu-satunya, atau dikalahkan salah satunya, atau dipinggirkan salah satunya. Kenapa? Ketika manusia dihilangkan budayanya, maka tidak bisa lagi disebut manusia. Ketika manusia tidak ada agamanya, bukan juga manusia. Maka dua-duanya dihadirkan oleh Allah. Satu adalah agama, yang kedua dihadirkan menjadi budaya. Dan yang bisa kaya ngene-ngene iki Pak, iku cuma Nahdlatul Ulama. Yang kedua adalah bab negara. Karena kalau mau jalan-jalan jelasakan bab negaranya. Yes.
Negara niki bentuknya wonten macam-macam. Enten sing sekuler, contoh di Eropa. Enten sing mono agama, contoh kayak di Timur Tengah. Ada yang multi agama, contoh di Indonesia. Yang sekuler itu di Eropa, artinya negara ini adalah tidak boleh ikut campur dalam agama, bahkan ada jarak antara agama dengan negara. Wilayahnya agamanya di masjid, wilayahnya negara sendiri-sendiri, sehingga agama tidak boleh ikut campur dalam hal apapun terhadap negara, begitupun negara tidak boleh ikut campur dalam negara. Ini sekuler, ada pemisah-pemisah, seket-seket. Yang kedua disebut monoagama. Karena apa? Agamanya cuma satu. Contoh di Afghanistan, itu agamanya cuma Islam, negaranya langsung memakai label Islam, tapi apakah tidak saling membunuh terjadi di sana? Terjadi. Artinya Mesir menggunakan label Islam, terus negara ini Syria menggunakan label Islam, yang terjadi rusak semuanya. Di Indonesia ini tidak menggunakan label Islam, juga tidak sekuler, dipilih umat wasat tengah-tengah, maka disebut agamanya itu adalah multi agama, bukan mono agama. Karena di Indonesia ini adalah multi agama, maka undang-undangnya ini harus menampung seluruh agama, bukan memisahkan seluruh agama. Yang paling terpenting adalah ketuhanan yang maha. Kenapa? Lantaran setiap agama pasti punya keyakinan terhadap ketuhanan. Tentang masalah konsep keesaan diserahkan kepada umat masing-masing, negara tidak ikut campur. Paham ya sini maksud? Paham Pak? Paham ya? Jadi karena di Indonesia ini adalah multi agama, tak ulangi, banyak agama ditampung oleh negara menjadi konsep ketuhanan yang maha, ketuhanan yang maha esa. Karena apa? Setiap agama pasti punya keyakinan terhadap Tuhan. Tentang caranya keesaan dikembalikan terhadap keyakinan umat masing-masing. Maka konsep keesaan Islam tidak sama dengan konsep keesaan Nasrani ataupun yang lain, tapi ditampung dalam keesaan. Tapi negara akan hadir kapan? Di saat masjid dirusak. Negara akan hadir kapan? Di saat gereja dibakar. Tapi negara tidak boleh ikut campur menentukan jenis ibadah, karena hukumnya ibadah dikembalikan kepada keyakinannya umat masing-masing. Maka Pancasila ini sudah luar biasa, Pak. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena isinya agama itu, orang beragama yang sesungguhnya itu wajib menciptakan kemanusiaan. Sampai yang sholat tapi menganggap diri sampai itu paling benar, gagal sholatnya. Inti agama itu harus menciptakan kemanusiaan. Maka disebut alladzina hum as-salatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Kalau sholatnya itu adalah sholat-sholat yang lalai, yang dimaksud lalai di sini bukan lalai dalam bilangan rakaat, tapi lalai dengan pesan dan isi yang dikandung oleh sholat. Sholatnya rajin, tapi nek kepanggil kali tiang, walaupun beda, masya Allah, sopannya luar biasa. Sholatnya rajin, medite rajin, gagal sholatnya. Paham ya? Sholatnya rajin, tapi permusuhannya rajin. Nek ketemu malah kayak kucing karo asu. Berpaling muka jika saling bertatap mata. Sholatnya emang rajin, tapi nek kepanggil kali tiang, ini gagal sholatnya, Pak. Sholat singkat ini gagal. Paham ya? Paham apa mboten? Paham apa mboten?
Lah niki maka menciptakan kemanusiaan semakin sholat harus mewujudkan kemanusiaan yang sekarang ini Masya Allah di era milenial yang luar biasa ini, ibu bapak jamaah yang dirahmati kali Allah, apa yang terjadi? Orang yang baru sholat sudah menyalahkan orang yang sholatnya lama. Apa yang terjadi? Orang yang baru masuk Islam sudah menyalahkan Islamnya orang yang sudah lama. Contoh kayak Yahya Waloni itu mantan pendeta, diundang dari penceramah Daskana kemarin menyalahkan kiai-kiai yang sepuh, menyalahkan orang-orang alim yang ada di Nahdlatul Ulama. Masya Allah. Akhirnya sekarang ini yang ada Islamnya, namun nilainya yang sudah mulai habis. NU berkewajiban bukan hanya sekedar Islamnya yang ada, tapi harus mampu mewujudkan nilai-nilai Islam. Maka satu sisi Islam menjadi agama, satu sisi Islam dihadirkan oleh NU menjadi tatanan nilai. Oh no Pak. Ini jadi agama, sholat, zakat itu jadi agama. Kalau jadi tatanan nilai maka akan NU tidak ada seket dengan siapapun. Selagi manusia wajib diperjuangkan kemanusiaannya tanpa membedakan apa agamanya. Kalau ada orang kena musibah nggak usah ditanya, ke agamanya apa? Ada orang kena kecelakaan, nggak usah ditolong, tanya dulu agamanya apa. Kristen nggak usah ditolong, naudzubillahimin. Ini bukan ciri khas NU. Maka tadi saya sebutkan di tangan NU negara ini insya Allah akan bertahan, dan di tangan Nahdlatul Ulama agama akan menjadi ciri khas rahmatan lil alamin. Allahumma amin. Sementara kehebatan Jam'iyah Nahdlatul Ulama pada rohaniyahnya, setidaknya bisa diambil kesimpulan yang harus kita betul-betul ngaji. Satu, ciri khas NU itu ada 3 Pak. Satu, melalui dunia pondok pesantren. Yang kedua adalah tahfidzul Quran. Yang ketiga adalah thariqah. 2 dari 3 ini sudah hancur. Yang tinggal cuma thariqah. Kenapa mereka-mereka ini pada mendirikan pondok pesantren? Karena pondok pesantren itu adalah merupakan akarnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sementara Jam'iyah Nahdlatul Ulama menjadi akar kebangsaan dalam bernegara Republik Indo. Maka salah satunya untuk menghancurkannya bukan menghancurkan NU-nya, tapi menghancurkan wadah pendidikan Jam'iyah NU-nya, namanya pesantren. Kemudian di Metro berlomba-lomba orang mendirikan pondok pesantren. Banyak orang marga 3 yang mondok di Metro dengan alasan pondok, tapi tidak diperhatikan pondoknya ini aliasinya kemana. Akhirnya setelah mereka pada mondok di Metro, termasuk di Al-Muhsin 28 itu, pulang bukan membawa NU, bukan malah menyelaraskan tentang dirinya dengan orang tuanya, malah mengancam bahkan menantang orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya meyakini tahlil, sementara dalam Al-Muhsin tidak dianjurkan tahlil, bahkan diharamkan. Akibatnya dengan sendirinya NU akan gontok-gontokan dengan orang NU sendiri. Kenapa? Lantaran sudah salah mancing akan yang pondok pesantren. Kalau dulu pesantren memang ciri khas NU, sekarang nggak bisa lagi. Pesantren menjadi ciri khas Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Caranya piye pesantren supaya mampu menjadi ciri khas NU? Kudu dikasih plang NU. Yo. Kenapa kan? Harus dikasih plang NU. Tujuannya apa? Untuk membedakan ini yang pesantren NU dan ini yang pesantren Abu Bakar Basir. Oh, loh Pak. Yo. Yang kedua, dulu yang namanya hafal Quran, tahfidz Jamiatul Qura wal Hufaz yang ada cuma di NU. Tidak ada ormas satupun yang tidak memiliki yang namanya tahfidz Quran kecuali Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Maka rata-rata kalau berbicara masalah hafidz itu adalah orang NU. Sekarang semua pendidikan menawarkan hafidz. Ini masalah lagi Pak. Sampai SD hafidz, ada Darul Muqad di Pesawaran. Alhamdulillah gune langsung ngapal Quran. Wani-wani ya. Nek NU kalau ada tahfidzul Quran pasti guru hafal Quran. Tapi kalau mereka mengadakan tahfidzul Quran, gurunya orang yang pecus maca Qurane, opone apal. Tapi sekarang sudah mulai masuk semua orang mengatasnamakan tahfidz.
Ini ciri khas NU yang kedua sudah mulai ngomong, sudah mulai hancur. Ada sudah dimasuki, tinggal satu-satunya yang mampu membedakan dan menguatkan Jamiah Nahdlatul Ulama. Apa itu? Thariqah. Thariqah itu tidak bisa dimiliki oleh siapapun, hanya Nahdlatul Ulama. Kenapa? Mereka sangat alergi untuk berzikir, apalagi dengan riyadhah. Sementara kekuatan manusia bukan hanya kepada rasional saja, tapi yang paling terpenting itu adalah kekuatan ruhaniyah. Maka ada namanya Isra dan Mi'raj. Ngono, Pak. Nek Mi'raj itu ukurane iki. Nek Isra ukurane iki, ada basor, ada basiro. Basor melihat dengan mata kepala namanya basor. Kalau basiro itu orang melihat dengan mata batin. Kalau mata batin langit tembus. Kalau mata kepala jarak. Paham? Paham? Kalau mata kepala itu mudah ketipu. Sesuatu yang besar dianggapnya kecil. Sesuatu yang kecil dianggapnya, contoh bintang dengan bulan gedean mana? Menurut mata kita gedean bulan. Kenyataannya gedean bintang. Berarti mata kita tipu. Contoh mata kita sering ketipu. Alim luar biasa syekh karena jenggotnya dawa ngene sorban demudeng. Padahal belum tentu. Wong kenyataannya wonten teng metro. Ene wong bareng ngaji muslimatan kaya ngene iki balik, akhirnya apa? Iku malah bentak-bentak kali suamine payai. Semangat. Jenenge mau kan kula administrasikan gambarannya kan kayak model sinetron kan ngoten. Wong lanange lagi turu. Tangi kaget krungu salame bojone. Wonten napa to iki bar balik ngaji ke kesetanan. Tangi Pak, mulai hari ini duduk. Saya mau ngomong sama sampean. Orang sopan-sopanan nih ngomongin bentak-bentak. Endi wonten napa jare wong lanang. Ngene. Mulai hari ini saya minta cerai sama sampean. Gila Pak, habis ngaji loh. Ini berarti ngaji ini membawa manfaat atau madorot? Oh pokok sampean masalahnya saged ngoten. Sampean kan bar ngaji kok malah golek kados niki, ngomong kados niki jare wong lanange alus wong lanange. Daripada kula kali panjenengan selama niki kula niku adalah dianggap kelon karo wedhus, mendingan kula cerai. Loh, masalahnya apa? Wau kiai niku sanjang sapa wonge sing kelon karo wong ora pernah sembayang persis kelon karo. Mama persis kelon karo wedhus. Iki sing salah sing ngasih materi apa sing ngrongokake? Jadi wong lanang digraf untuk ceraian karena wong wedone ji ayu, Pak. Bokonge yo bundur to. Eman-eman. Nggih, kula ajeng tumut salat pun nek kados niku sing penting mboten ceraian, Pak yo. Nggih. Saking senenge perempuan ini atau istri ini pergi ke shopping beli apa? Bukan beli sarung, bukan beli batik, bukan beli koko. Yang dibeli niku adalah jubah. Nah, guys, anggone apa? Anggone apa? Jubah. Nggih mboten beli peciren tapi anggone udeng-udeng. Pas dilalah hari Jumat jam 10 sudah berangkat di masjid. Bingung, kenapa? Karena masih kosong, satu pun belum ada yang hadir. Terus kayaknya boleh sorban, boleh deng-deng, nggak tasbih. Ayo saya nggak? Kira badan? Begitu hadir di masjid jam 10, bingung. Kenapa? Kalau ditaruh di depan saya nanti dipikirnya orang alim. Akhirnya tawaduk, dia itu adalah mengambil posisi pas di bawah beduk. Sore ngono. Karo nyekele tasbihnya muter. Dikir napa mboten? Durung tentu. Walaupun tasbih muter bisa disebut dikir, bisa disebut ngitung tasbih. 1 2 3 4 itu muter tasbih. Subhanallah nggih muter. Yang membedakan dikir atau tidaknya kalau dijelaskan subhanallah dikir 1 2 ngitung. Tapi nek komat kami tok ora iso sampe bedake. Dikir apa ya? Jam 11 takmir masjid, datang ke masjid, akhirnya kaget ketika mau nabuh beduk, ternyata di bawah ada syekh. Syekh ning soreng. Syekh ning soreng. Yo, nanti wong goblok iki ora usah mantu dari wong alim, Pak. Wong goblok ya tetep goblok ya. Kira mboten? Lah setelah jam 12 kumandang yang namanya azan Jumat dilalai ditunggu khotibnya mboten rawuh, bingung takmir masjid
masjid ingat kalau di bawah beduk wonten agamis mulai hancur kan wonten. Akhirnya takmir masjid nyambangi, Syekh, ini sekolah turun disebutnya Syekh. Dipikirnya orang-orang Palestina kalau di Indonesia kan disebutnya Syekh, karena emang jenggotnya kayak Syekh, tapi kan ilmunya pekok tau Pak. Masya. Akhirnya setelah kados niku, takmir masjid bingung, dugini Syekh sing sareng beduk, ngapunten Syekh, kula niki petugas OTP mboten rawuh mosok Jumatan ajeng bubar to Syekh. Saya jawab, mboten saged, jenenge tawadhu apa goblok? Ayo, bedake jenenge tawadhu apa goblok? Kalau orang pinter ngomong saya tidak bisa, namanya tawadhu. Kalau ada orang bodoh ngomong saya tidak pinter, memang jelas-jelas goblok. Betul. Karena dipaksa, maka kemudian dia menyampaikan materi khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, semangat. Yang hadir di Jumat itu karena apa? Yang khutbah, ngomong yang khutbah, ternyata mengagetkan isinya. Jumatan bubar. Jumatan bubar. Kenapa? Karena grogi, orang pernah Jumatan beras sama sekali, giliran Jumatan suruh khutbah. Grogi, saking grogi akhirnya ngomong Jumatan bubar. Seluruh masjid jamaah bubar semua karena diperintahkan oleh. Iki loh kenyataannya kok goblok di dalam ngarep yang ini gitu. Setelah demikian ini bubar, kemudian 1 jam setelah itu masjidnya hancur, masjidnya roboh. Takmir masjidnya langsung ngomong, wali coba mau nempamane lah dilanjutkan sholat Jumat, mungkin banyak jamaah yang meninggal. Jadi mata batinnya hebat, krungu masjid Arab roboh, akhirnya dibubarkan Jumatan. Ini kelirian yang ngomong ini yang kene-kene iki. Gampang ngecap wali titik-titik wali titik-titik wali. Bedanya jauh Sunan Kalijaga dengan Sunan Jagakali, Pak. Podo-podo. Yo lungguhe ning kali. Makanya Raden Syahid disebuti Sunan Kalijaga sebab waktu mbiyen lungguhe ning ngarepe kali, makanya disebut Sunan Kalijaga. Sunan Jagakali nggih sami. Cuma bedane kalau Sunan Kalijaga iku nyekel tasbih waktu ngadepi kali, nek Sunan Jagakali niku ngadepi memang nggone napa pancingan. Mulane mau mancing-mancing itu jenenge Sunan Jaga. Sunan Jaga. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka thariqah inilah yang menjadi bab penyelamat Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dengan thariqah inilah mudah-mudahan kita semuanya mampu bertahan dan NU makin berjaya dan mampu menjadi organisasi yang barokah manfaat di dunia wal akhirah. Yang terakhir Bapak Ibu Jam'iyah Muslimat dan NU serta yang selanjutnya pun monggo sareng-sareng dalil ojo dimakan mentah-mentahan, tapi dipikir kayak misalkan menjelang Ramadan biasanya dalil kiai ini luar biasa. Di bulan Ramadan setan di ngomong di bulan Ramadan setan di surga dibuka, neraka ditutup. Padahal kalau sesuaikan dengan kondisi ini orang sesuai hadis ini. Kenyataannya di bulan Ramadan setan lebih wani daripada selain bulan Ramadan. Sebab yang selain bulan Ramadan pacamat setan paling iso metune ning sing jenenge Jumat Kliwon iku pun metune ning kuburan. Tapi ning bulan Ramadan aja mani Jumat Kliwon, aja mani bengi, siang-siang saja sudah pada keluar. Paling banyak di mana Pak setan ning bulan Ramadan biasa ning warung bakso. Kali teng pundi Pak, kali teng warung makan. Sebabnya nopo kok disebut setan? Sebab sing ketinggalan cuma sikile tok, sementara ndase mboten ketinggalan. Makhluk nek ketinggalane cuma sikile mawon, mboten wonten tubuhe, mboten wonten kepalane, berarti disebut setan. Ngomong berarti disebut setan. Nah hubungannya karo haji Kanjeng Nabi teng pundi? Padahal ning bulan Ramadan sing jenenge setan di. Tapi kenyataannya setan bulan Ramadan luwih
pakai masya. Ini sekitar dalil akhirnya kayak, oh berarti Kanjeng Nabi goro gue, ya toh? Ya toh? Ayo, wani apa ngomong kayak ngono? Dalil ora salah, sampeyan sing pekok memahami dalil. Konslet awake dhewe niku memahami dalil. Sebabnya opo? Langsung salurannya saluran utama. Duwe TV langsung ning PLN langsung jebol Pak TV-ne sampean. Kenapa uate ora kuat? Makanya kudu enek. Kudu wonten terminale sing menampung. Nek sampean langsung nang Kanjeng Nabi niku jebol. Yakin jebol, sampean ora kuat. Karena imane umat Kanjeng Nabi niku imane dibagi ene sing 24 karat, ene sing sekarat. Jadi umat Kanjeng Nabi walaupun sama-sama namanya umatnya Rasul, tetap kualitasnya itu berbeda-beda. Ada yang 24 karat, ada yang sekarat. Nah, sing sekarat itu kan namanya dhewe iki, Pak. Kalau udah sekarat nanti setengah karat, kalau sudah setengah karat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wes, niki gambarane ngajine padha, gurune padha, tempate ngono tempate hasilnya sahabat Kanjeng Nabi kados niku napa mboten kira-kira? Ya, Masyaallah. Oleh karenanya di dalam peringatan Isra Mi'raj dan menyangkut tentang persiapan Ramadan, monggo sareng-sareng. Niki bangsa kula kali panjenengan diuji tanggal 17. Mudah-mudahan sukses. Dan kita kadang sampai keliru nyebutnya pesta demokrasi. Jenenge pesta kan seneng-seneng. Mulane ojo salah, nek rakyatnya njaluk duit ning dewan, calon anggota dewan karena pesta. Wong pesta kan seneng-seneng, makanya kudu bagi-bagi duit. Karena sudah salah atas namanya pesta demo, bukan pesta demokrasi niku, Pak. Nek disebut pesta, jenenge pesta yang seneng-seneng. Maka demokrasi di kita ini ada dua kemungkinan, bisa menjadi sebuah industri, bisa menjadi betul-betul demokrasi. Dan karena lahirnya demokrasi di kita ini setelah arus reformasi, di arus reformasi sementara Indonesia belum siap dalam keadaan demokrasi secara total, ibarat seperti bayi lahir belum pada waktunya, 6 bulan lahir, jenenge bayi prematur. Saat lahirnya reformasi demokrasi di saat Indonesia lagi ngalami paceklik bidang ekonomi. Mulane akhirnya dadine ukuran demokrasi, siapa yang punya duit itulah yang menang. Sebabnya ukuran ini apa? Lahirnya waktu Indonesia podo kaken kurang mangan. Mulai demokrasi itu di duit, ngono lho Pak. Ini ngaji bab iki insyaallah kapan-kapan lah. Tapi jaluknya nih. Kalau siang ini ngaji nggak tenang, kipas, surat tenang Pak, asli. Siji sampeannya wis kipas-kipasan terus, tapi kali di kulung ditonggoni kali bojone. Sarang-sarang sing jelas berpegang teguh kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama, karena dengan NU inilah dan dengan didukung oleh aparat pemerintahan, insya Allah negara akan semakin kokoh. Amin. Agama akan menjadi rahmatan lil alamin. Maka jargonnya satu orang NU, pokoke melu sapa melu ulama. Yuk bareng-bareng, pokoke melu ulama. Satu lagi pertanyaannya, ulama sapa? Sampean jawab sapa wae bahaya iki. Ulama sopo wae bahaya. Termasuk segi nurung sampai nyaloni kuwi. Kita ulangi ya. Ulama sopo, ulama NU. Kita ulangi. Pokoke melu sopo. Sing bareng-bareng sing kompak. Pokoke melu sopo. Yang paling menentukan sekarang ini ulama. Ulamanya sing dimuti ulama NU NU ada kepengurusannya diawali oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari diteruskan sampai datang ke Haji Said Akil Sirot. Berarti di luar NU yang namanya GL garis lurus
tidak diterima menjadi ulama Nahdlatul Ulama. Paham nggih? Nek kapan ana NU main balune ning GL garis lurus ya wis bangetan Pak. Ora garis lurus garis pun pegang teguh datang keputusan Jamiatul Ulama. Selamat dunia lan akhirat. Terakhir selawatan jalur duit. Wong NU ini kan terus niku selawatan bisa menciptakan duit orang ini Pak. Selain NU selawatan keluar duit orang ini cuma yang Jamiah Nahdlatul Ulama. Jadi selawatan yang NU niku maksudnya gitu. Piyambak enten selawat kangge bubaraken tiyang nggih wonten. Contohnya sampean tajirnya saya mesti selawatan kalau pengen bubar. Allahumma sholli ala Muhammad bubar. Nah ini selawat sing kanggo njaluk duit. Lagune nggih benten-benten. Lagune misalkan ngeten kira-kira pantes napa mboten nggih? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Pantes mboten? Adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi kelowas ati kelowas gara-gara mikiri rabi. Iki nek di model kados niku insyaallah malah mboten angsal yotro niki Pak. Oh selawat sing kira-kira duit Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina tanhalu bil uqadu wa tafariju bil qurabu wa tuqda bil haiju wa tunalu bi raibu wa husnul wa yustasghal ghamamu biwajhil karim wa sahbi kulli lamhati wa nafasi ونفسي بعدد كل ما. Maka yang terakhir sederenge kula kali panjenengan nyuwun dhateng Allah, monggo sekalipun berbeda dalam pilihan tetap bersatu. Nggih? Gimana mboten? Contoh tangan kanan kali tangan kiri ini beda Bu, perannya di benten semuanya berbeda. Tapi menawi tangan kiri kena gatel, tangan kanan harus diundang ngerti. Ngoten nggih? Walaupun beda tetap saling Allahumma. Kemudian tangan iki duwe filsafat piyambak niki jenenge aparat pemerintahan, Kapolres, Kapolsek, pokoknya Dandim dan pokoknya RT RW iki nganggone ngene iki. Nggih? Nah niki wong sugih, Pak. Mulan wong sugih jarang, tawadhu iki jarang. Isine kaya ngene tok wong sugih iki. Nah niki ulama, nah niki bocah nom, nah niki aja dianggap cilik iki wong wedok. Ini perempuan. Maka kalau ini adalah bersatu, ini contoh tangan, ngangkat kopiku penakku. Artinya negara ini ketika bersatu maka masalahnya akan terselesaikan. Mengatasi masalah tanpa masalah. Tapi ketika persatuannya tidak ada, maka siapapun tidak akan mungkin mampu mengentaskan masalah. Pejabatnya hebat, amanah, ila akhirih, tapi untuk sendirian dia tidak akan pernah sanggup mengatasi masalah. Tapi kalau lima-limanya itu adalah hebat, maka bersatu pasti mampu mengatasi masalah. Allahumma. Terus tangan ini punya apa namanya, pandangan yang bisa menjadi kehidupannya kulo kali panjenengan, Bu, Pak. Ini terakhir ini.
Maka ini seringkali diidentikan dengan perempuan. Perempuan ini kalau sudah berhadapan sama pejabat, itu biasanya sih menang perempuan itu pejabatnya. Berarti perempuan rata-rata para pejabat kalau sudah berhadapan sama perempuan, ikut kalah ya pejabat yang beruntung. Sing bahaya itu perempuan kalau sudah berhadapan sama yang punya duit. Maka kelemahannya perempuan itu letaknya pada sebab opo pedomanis percuma ganteng yen langka duite, percuma bujangan lamun nganggur baik. Ngoten Bu, sing penting duit. Mane wong wedok niku nek menawi suamine pulang bawa duit, nyanyiannya beda sama Kapolsek. Kalau suaminya pulang bawa duit, mesti nyanyiannya yang ganteng siapa yang punya. Iku nek balik bawa duit, tapi kalau pulangnya nggak bawa duit, biasanya tetap nyanyi, tapi nyanyinya yang tidak sama. Iki keteke sapa? Kalau tadi adu nih geng. Karena perempuan secantiknya kayak apapun, itu kalau sudah berhadapan sama orang punya duit, kalah. Maka ada berita di mana perempuan-perempuan cantik mendapatkan laki-laki yang sudah pikun. Banyak apa enggak? Banyak apa enggak? Tapi jarang wong lanang ganteng dapat nenek-nenek. Iya. Bu. Oke. Bahaya nih Bu. Makanya sampai nih duit insya Allah ibu wadon ayu. Aja ngarep-ngarep kalau duit pengen duit wadon ayu. Regane macam-macam nih 200, 300, 400, ini sih 20 juta kan ngono. Masya Allah, niku mawon persatuan monggo dipun jaga, beda pilihan hal yang biasa, tetapi jangan sampai menjadikan Nahdlatul Ulama menjadi pecah. Dan siapapun yang jadi, dan mudah-mudahan yang jadi yang ada ilmunya. Karena pesannya Mbah Gus Dur dulu ketika ditanya siapa yang harus dipilih, pokoknya sing ora enek amin raise. Itu pesannya Gus Dur loh ya. Pesannya Gus Dur karena kula niku kali jenengan niku adalah orang-orang yang selalu ingat kali Gus Dur dan terima kasih kali beliau, terus nurut kali sabdane beliau gitu dituruti. Napa jare Gus Dur ngomong sing ora enek amin raise pokoke, sing boten wonten amin raise. Jadi sampai monggo milih sinten mawon, sing penting ora enek amin raise. Sorose itu duake. Aku lupa dihadap astagfirullahaladzim. Mungkin sing donga sanes kula, sebab nek sing donga kula ora dijabah kali Gusti Allah. Ngopo? Mubalik iki kok kon donga. Mubalik nek donga malah gagal, yakin. Masalahnya opo mubalik ku nek ngomong iku mesti nyakiti wong. Gawe nyinggung, gawe dosa. Sementara doa yang banyak dikabulkan itu adalah doanya orang-orang yang sedikit dosanya. Mulane mubalik walaupun blembar-blembar kaya ngene iku surgane paling keri. Percaya apa ora sampean? Surgane niku paling keri. Mulane adile karena mubalik itu adalah masuk surganya paling keri, makanya mubalik niku kudu dikai amplop. Sebab masa ya aja dipodokno karo kiai mbiyen karo kiai saiki. Mubalik dulu kan dengan mubalik sekarang itu beda. Bedanya di mana? Kalau mubalik dulu itu dijemput sama panitia, nanti pulangnya dibalikin, itu mubalik dulu. Makanya orang disukani apa-apa iki. Alhamdulillah ngono. Nek mubalik seni iki benten teko dhewe ya balik dhewe. Kaya jelangkung ngono lho, teko dhewe balik dhewe. Makanya sekarang ini mubalik mesti kudu gawane mobil dan itu nggak bisa dibayar kontan, itu mboten saged, mesti kredit. Lah sing andalane opo? Sing amplop nenek pengajian. Jadi nek sampean ora nyukani amplop ya padha wae karo sampean niku ndongake kula ben mobile di Jadi wong ini akeh kalah-kalan wis. Contoh setunggal malih niki setunggal malih. Teng surah Al-Ikhlas, nama surahnya surah Al-Ikhlas. Monggo sareng-sareng dipun waos. Qul huwallah Allah lam yalid walam yakul. Nama surahnya Ikhlas, tapi ning dalamnya nggak ada ikhlasnya.
Ya, mestinya kan kul huwallahu ikhlas, tapi kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sebagai bentuk bahwa yang namanya ikhlas itu nggak usah diomongin saya ikhlas. Kalau kamu ngomong saya ikhlas itu tandanya tidak ikhlas. Karena di dalam surah Al-Ikhlas tidak ada kata ikhlas. Betul sampean? Lawan wong NU apa? Masa jadi NU kan akal, usah macam-macam sampean. Yo, insyaallah danane NU akeh. Makanya NU pinter gawe dalan. Nek wong kan dalan siji tok nyoro kaya ngono ya bid'ah. NU akeh dalane ya. Insyaallah mudah-mudahan pengajian kita manfaat. Nyuwun pandongane tiyang marga 3 terkhusus Kiai Al-Mujid iki. Monggo mungkin sing doa Kiai Al-Mujid sanes kula. Nek sing doa kula percuma. Teulangi malih percuma. Boten dikabulake kali Gusti Allah. Wis titik wae, ora dikabulake kali Gusti. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Tinggal nunggu bayarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.